Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau yang biasa disingkat RSPAD Gatot Subroto telah berdiri sejak tahun 1819 dengan nama awal Groot Military Hospital Walter Freden. Pada tanggal 26 Juli 1950 dilakukan penyerahan RSPAD Gatot Subroto dari tentara Belanda kepada Indonesia yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Dr. Schiffer sebagai perwakilan dari Belanda kepada Dr. Satrio sebagai perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia. Sejak berdiri hingga saat ini, rumah sakit yang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 24 telah mengalami berbagai macam perubahan, rintangan, dan tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2017 yang menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi TNI dan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 menetapkan Kepala RSPAD dijabat oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal TNI. Untuk Wakil Kepala dan Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto masing-masing dijabat oleh perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI. RSPAD Gatot Subroto sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dari KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan JCI atau Joint Commission Internasional dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018. RSPAD Gatot Subroto ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan utama kepresidenan. Karenanya, RSPAD Gatot Subroto terus mengembangkan berbagai unit pelayanan dan fasilitas kesehatan guna menunjang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Tahun ini, tepatnya tahun 2020, profesionalisme dan integritas RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan berstandar internasional diuji dengan merebaknya pandemi global wabah COVID-19 atau coronavirus. Kondisi terkini kesehatan pasien yang diduga memiliki gejala terjangkiti virus corona. Coronavirus. Report we had 17 new cases of this. Sebagai prajurit garda terdepan penanganan COVID-19, seluruh personil RSPAD Gatot Subroto bahu-membahu berperang agar penyebarannya tidak semakin meluas. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, juga kerjasama dan solidaritas seluruh personil, kami terus berusaha meningkatkan pelayanan tanpa melupakan segala upaya dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan personil. Kami percaya melalui koordinasi yang baik dan tepat serta kerjasama tim yang solid dapat mempermudah pengambilan keputusan-keputusan penting dalam penanganan wabah COVID-19. Pelayanan di setiap unit yang tetap berjalan pun menjadi salah satu bukti komitmen RSPAD Gatot Subroto dalam upaya meningkatkan pelayanan. Tanpa mengenal waktu, kami juga berupaya agar pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien selama masa pandemi tetap terjaga dengan baik. Hal itu tidak luput karena besarnya rasa tanggung jawab yang diemban. Tanpa kenal lelah, kami mengenakan dan menggunakan berbagai alat pelindung diri sesuai standar keamanan yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan harapan seluruh pasien dapat kembali sehat sehingga dapat segera berkumpul dengan keluarga masing-masing. Kami berusaha bangkit, melawan dengan berbagai upaya, baik dari segi pendukung medis, gizi, pencegahan dan deteksi dini, seperti swab test, PCR test kepada seluruh personil. Tidak hanya itu, sebagai rumah sakit berstandar internasional, kami bekerja keras mengembangkan terapi plasma konvalesen sebagai salah satu pengobatan pasien terinfeksi COVID-19. Berbagai pengorbanan pun dilakukan seluruh personil karena dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
Bahkan banyak personil yang harus rela tidak bertemu berbulan-bulan dengan keluarga di rumah demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien. Tidak hanya itu, kami pun harus ikhlas kehilangan rekan kerja, sahabat, keluarga untuk selama-lamanya. Rasa duka mendalam, kesedihan, jiwa dan raga yang terasa lelah menyerang bertubi-tubi tanpa ampun. Meski terasa begitu berat, kami yakin bahwa kami tidaklah sendiri. Begitu banyak pihak yang memberikan perhatian dan dorongan semangat kepada kami, salah satunya Bapak dan Ibu Kasat. Perhatian dan dorongan semangat itu tentu menjadi salah satu bahan bakar kami dalam menjaga semangat pantang menyerah dan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama pandemi wabah COVID-19. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah bersyukur pahlawan-pahlawan kesehatan RSPAD Gatot Subroto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lebih bagi seluruh personil dalam menghadapi wabah COVID-19. Dirgahayu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto ke-70. Tetaplah jaya dan selalu menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima bagi keluarga besar TNI, warga RSPAD Gatot Subroto, dan seluruh lapisan masyarakat. Tanggal 26 Juli 2020 kami akan merayakan ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Ulang tahun kali ini terasa begitu istimewa karena dilakukan di tengah perang melawan wabah COVID-19. Meski begitu, semangat dan sukacita tetap kami rasakan karena dukungan yang begitu kuat dari pimpinan dan keluarga besar Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dan dari seluruh lapisan masyarakat. Semoga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dapat melewati masa pandemi ini dengan gemilang dan kita beradaptasi pasca pandemi menuju era new normal. Dirgahayu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Responsi profesional teruji ada betul. Dirgahayu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Responsi profesional teruji andal. RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto. Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, memberikan perhatian khusus kepada RSPAD Gatot Subroto dalam penanganan COVID-19. Laporkan perkembangan saya. Kami laporkan dari ruang perawatan khusus untuk COVID ini di lantai 1 ada 9 bed terisi 8. Di antaranya ada 3 pasien dinas, 1 kosong. Kasat bersama jajaran petinggi di Mabes Angkatan Darat rutin melakukan telekonferensi dengan tim RSPAD untuk memberikan dukungan baik material maupun moral kepada para tenaga medis yang bertugas. Nah, adakah sebetulnya yang lebih diperlukan tetapi kurang atau belum tersedia? Kami merasa diperhatikan dengan atasan, kami sangat berterima kasih. RSPAD akan memberikan pelayanan paripurna, terutama dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19. RSPAD akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kredibilitas sebagai rumah sakit rujukan RSTNI di seluruh penjuru Nusantara. Saya, Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Semoga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto senantiasa memberikan pelayanan dari hati,
menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan dan kebanggaan prajurit serta masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 RSPAD Gatot Subroto. Semoga tetap menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan dan menjadi kebanggaan prajurit dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tersebut, adapun lokus yang dibahas, yaitu RSPAD Gatot Subroto. Isu yang diangkat, terganggunya pelayanan di rumah sakit akibat COVID-19. Gagasan pemecahan isu, yaitu pengadaan fasilitas khusus pasien COVID-19. Adapun kegiatannya, yang pertama yaitu screening klinis. Tahap kegiatannya, yang pertama edukasi protokol kesehatan 3M kepada pasien secara singkat. Memberikan informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit kepada pasien, melakukan cek suhu tubuh, dan melakukan screening kesehatan berdasarkan gejala COVID-19. Adapun hasil kegiatannya, diperolehnya informasi pasien secara umum, diperolehnya kondisi tubuh pasien, diperolehnya keputusan dalam kelanjutan pemberian layanan kepada pasien. Keterkaitan dengan aneka di dalam video tersebut, yang pertama akuntabilitas, memberikan informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit dengan mengemukakan kejelasan. Nilai etika publik, memberikan edukasi serta konseling dengan sikap sopan dan santun. Nilai komitmen mutu, menggunakan alat yang telah terstandarisasi dalam memeriksa suhu tubuh untuk memberikan hasil yang tepat sesuai mutu. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi. Kegiatan ini mendukung tata nilai organisasi yaitu cermat, di mana dalam memeriksa suhu tubuh dan memeriksa informasi kesehatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu konsultasi tim fast track. Tahap kegiatannya, yaitu menentukan status kesehatan pasien melalui kegiatan swab antigen, menentukan pelayanan rawatan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil swab antigen, mengarahkan pasien ke poli yang dituju sesuai hasil tes swab antigen. Adapun hasil kegiatannya, diperolehnya hasil tes swab antigen, yaitu reaktif atau non-reaktif. Diperolehnya keputusan untuk pasien menerima layanan poliklinik COVID-19, yaitu dirawat atau tidak dirawat. Sementara keterkaitan dengan aneka dalam video tersebut, yang pertama nilai akuntabilitas, melakukan kegiatan pengambilan sampel antigen dengan transparan sesuai tupoksi. Nilai etika publik, menunjukkan hasil sesuai fakta tanpa ditutup-tutupi. Terakhir nilai komitmen mutu, menggunakan alat yang telah terstandarisasi dalam mengambil sampel. Selanjutnya penguatan nilai-nilai organisasi. Kegiatan ini mendukung tata nilai organisasi yaitu cermat, di mana dalam memeriksa suhu tubuh dan memberikan informasi kesehatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga yaitu screening IGD. Tahap kegiatannya yaitu penyambutan pasien rujukan dari tim fast track. Yang kedua menindaklanjuti pasien reaktif swab antigen. Yang ketiga melakukan swab PCR. Yang keempat melakukan terapi plasma konvalesen. Yang kelima merujuk pasien yang positif hasil tes PCR. Untuk output dan hasil kegiatan yaitu diperolehnya hasil tes swab PCR berupa positif atau negatif. Yang kedua, diperolehnya keputusan untuk pasien menerima layanan rawatan isolasi COVID-19, dirawat atau tidak dirawat. Yang ketiga, keterkaitannya dengan aneka adalah akuntabilitas, melakukan kegiatan pengambilan sampel swab PCR dengan transparan. Yang kedua, etika publik, melindungi privasi pasien dengan menjaga informasi identitas diri pasien. Yang ketiga, komitmen mutu, memeriksa pelayanan yang tanggap dalam penanganan pasien positif. Yang keempat, nasionalisme, melakukan musyawarah dengan keluarga pasien positif terkait terapi lanjutan yang akan diberikan. Untuk penguatan nilai-nilai organisasi, kegiatan ini mendukung tata nilai organisasi yaitu profesionalitas di mana dalam memeriksa kondisi pasien menggunakan alat swab PCR dan pengobatan pasien menggunakan terapi plasma konvalesen, yang mana petugas menjalankan kegiatan sesuai SOP pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang keempat yaitu perawatan pasien isolasi COVID-19.
Tahap kegiatannya berupa 1. Penyambutan pasien rujukan dari screening IGD. Yang kedua, memberikan pelayanan medis komprehensif kepada pasien positif COVID-19. Yang ketiga, melakukan perawatan intensif terhadap pasien COVID-19. Untuk output dan hasil kegiatannya, yaitu diperolehnya terapi yang diberikan kepada pasien sesuai gejala klinis yang dirasakan. Yang kedua, diperolehnya hasil pemantauan komprehensif terhadap pasien. Keterkaitannya dengan nilai aneka, yang pertama akuntabilitas, yaitu memberikan pelayanan dan kesehatan dengan transparan sesuai tupoksi. Yang kedua, etika publik, melindungi privasi pasien dengan menjaga informasi identitas diri dan memberikan layanan dengan tulus. Selanjutnya, komitmen mutu, memberikan mutu pelayanan terkait dalam penanganan pasien positif COVID-19 sehingga pasien memperoleh kepuasan. Selanjutnya, nasionalisme, memberikan pertolongan kepada pasien atas setiap keluhannya. Dan yang terakhir, anti korupsi, memberikan pelayanan terbaik dengan penuh kerja keras dan peduli. Penguatan nilai-nilai organisasi, yaitu kegiatan ini mendukung tata nilai organisasi, yaitu profesionalitas, di mana dalam memeriksa kondisi pasien menggunakan alat swab PCR, menggunakan SOP pelayanan kesehatan di rumah sakit.